بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai kenikmatan, yang kenikmatan itu tiada terhingga. Nikmat dari segi dunia, nikmat dari segi agama, nikmat dari segi iman. Bila itu berkumpul pada diri kita, maka itu adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 231. Allah mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Hendaklah kalian mengingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Disebutkan di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ay fi irsalihi ar-rasul bil huda wal bayyinati ilaikum. Nikmat yang Allah utus seorang rasul di tengah-tengah kalian, menunjukkan diutusnya rasul adalah sebuah nikmat, sebuah karunia. Bil huda, yang tujuan diutusnya rasul adalah untuk membawa petunjuk di dalam kehidupan kita, petunjuk di dalam beragama. Wal bayyinati ilaikum,
dan juga diutusnya Rasul untuk menjelaskan perkara-perkara yang perkara tersebut sudah Allah perintahkan, sudah Allah wajibkan kepada setiap Rasul menyampaikannya. Pernah kita bahas itu, di mana tujuan dari seorang Rasul diutus di tengah-tengah manusia untuk menyampaikan tentang Rabb Allah, tentang Allah, supaya manusia kenal dengan Rabb-nya. Supaya seorang hamba kenal dengan siapa Rabb-nya. Dan juga supaya Rasul menjelaskan tentang apa saja yang diridhoi oleh Allah dan apa saja yang dibenci oleh Allah. Itu tugas seorang nabi, menjelaskan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan perkara-perkara yang diridhoi, disukai, dicintai oleh Allah. Makanya Allah mengingatkan kepada kita dengan diutusnya seorang Rasul adalah nikmat. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah. Juga termasuk nikmat yang Allah sebutkan, yang Allah ingatkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ini, yang tadi nikmat diutusnya Rasul. Kemudian Allah lanjutkan, wa ma anzala 'alaikum minal kitab. Termasuk juga karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan Allah turunkan kitab. Apa kitab? Al-Quran, yang merupakan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau manusia itu benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, bukan Al-Quran itu sebagai hiasan, bukan sebagai hiasan, apalagi sebagai mutlak untuk pertandingan, perlombaan, tapi sebagai petunjuk. Rasul diutus oleh Allah sebuah nikmat. Untuk apa itu? Menjelaskan mana yang baik, mana yang benar, mana yang batil, mana yang dicintai oleh Allah dan mana yang dibenci oleh Allah, dijelaskan oleh Nabi. Dan juga Al-Quran juga sama. Wal hikmah, dan juga hadis atau sunnah. Maka Alkitab wal hikmah. Alkitab di sini artinya Al-Quran, wal hikmah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan maksud dari hikmah di dalam ayat ini adalah sunnah. Sunnah Nabi itu nikmat. Sehingga ketika kita menjalani atau mengamalkan atau mendakwahkan, mengajarkan atau mengikuti sunnah, itu nikmat. Kalau sunnah itu nikmat, berarti lawannya bukan nikmat.
Makanya hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, satu-satunya jalan yang selamat adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Mengikuti para sahabat. Kenapa Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin? Karena sahabat al-khulafa'ur rasyidin mustahil menyimpang dari sunnah Nabi, mustahil. Makanya Rasulullah SAW mengatakan addu 'alaiha bin nawajil, gigitlah dengan geraham kalian sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Addu 'alaiha, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini menunjukkan benar-benar teguh, kuat di dalam menjalankannya, di dalam mengamalkannya. Seperti kita menggigit dengan gigi gerah, kuat, pegang kuat-kuat. Di sini ada sedikit bahasa addu 'alaiha. Di sana ada dhamir ha, menunjukkan dhamir ini satu sunnah. Padahal sebelumnya disebutkan di situ ada dua, sunnah Rasul dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Harusnya karena ini dua, alaihima, harusnya alaihima. Alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa ar-rasyidin, dan sunnah wa sunnatul khulafa ar-rasyidin, dan sunnah khulafa, sunnah para sahabat. Ini satu atau dua? Dua. Harusnya dua. Sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Namun kenapa Nabi mengatakan addu 'alaiha, gigitlah dengan geraham kalian sunnah itu? Satu. Kalau itu dua, harusnya alaihima, ditambah di sana huruf mim. Kata para ulama, ini menunjukkan sunnahnya para sahabat adalah sunnahnya Rasul. Takkan mungkin, mustahil para sahabat itu menyimpang dari sunnah Nabi, takkan mungkin. Ini menunjukkan ahibati fillah, mengikuti sunnah Rasul. Apa maksud sunnah? Mengikuti perjalanan jejak Rasul, mengikuti cara beragama Rasul. Ingat, mengikuti Rasul dalam perkara agama, bukan perkara dunia. Kalau perkara dunia, Nabi membebaskan, silakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu, lebih paham tentang umur permasalahan dunia kalian. Nabi sudah memberikan rekomendasi, silakan. Kalau perkara dunia, Nabi tidak. Tapi kalau dalam perkara agama, harus mengikuti Nabi. Faham ini, Pak? Karena setiap apa yang dilakukan oleh Nabi pasti benar atau tidak? Atau masih ada meragukan? Pasti benar. Setiap ucapan Nabi pasti benar. Sampai ada di antara sahabat ingin, apakah semua ucapan Nabi itu ditulis wahyu? Langsung Nabi mengatakan, tulis semuanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun
yuha. Wahyu. Maka ini Allah ingatkan ahibati fillah, dengan diutusnya seorang rasul nikmat. Berarti ketika kita mengikuti rasul sebuah nikmat. Kenapa? Karena itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Apa yang kuperintahkan kepada kalian lakukan, dan apa yang kularang kepada kalian tinggalkan, kata Allah di dalam Al-Quran. Maka wajib kita mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Taib, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membahas tafsir, karena kita sampaikan tadi Al-Quran itu sebagai petunjuk, dan tidak akan mungkin kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kalau kita tidak faham. Alatnya sudah diturunkan oleh Allah, tapi kita tidak tahu menggunakan alat itu, sama saja. Sama saja. Kita masih di dalam pembahasan tafsir surah Al-Humazah. Ayat yang pertama dan ayat yang ketiga sudah kita ambil. Iya kan Pak? Sudah kita bahas? Sudah. Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Apa kemarin kita sampaikan, arti wail itu memiliki empat arti. Memiliki empat arti. Wail itu artinya al-khazyu, kehinaan, al-azabu, siksaan, azab, al-halakatu, kebinasaan. Kemudian yang keempat, salah satu lembah di dalam neraka, lembah wail, neraka wail. Bagi siapa? Likulli, bagi setiap, bagi seluruh. Setiap siapa? Humazatil lumazah, bagi yang melakukan termasuk di dalamnya humazah dan lumazah. Kemarin kita sudah sampaikan humazah itu mencela, sebagian ulama membedakan antara humazah dengan lumazah. Sebagian ulama sama. Humazah juga celaan, lumazah juga celaan, mencela. Mencela orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, merusak kehormatan orang lain, merusak nama orang lain. Itu termasuk di dalam humazah dan lumazah. Siapapun yang termasuk di dalamnya, wail bagi dia. Karena kalimat likulli, kalimat likulli tidak memandang zahir. Mau berjenggot, mau berjubah, mau bercingkrang, mau
Nggak mandang tuh. Likulli. Maka hati-hati jemaah, jangan sampai penampilan kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, namun masih melakukan humazah dan lumazah. Kalau itu terjadi masih ada pada diri kita atau masih jatuh ke lembah humazah dan lumazah, wail bagi dia. Karena Allah mengatakan likulli, setiap. Seluruh yang melakukan humazah dan lumazah kena wail. Fahamin ahibati fillah. Maka ini hati-hati kita, benar-benar hati-hati. Makanya ahibati fillah, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kenapa kita meminta kepada Allah sering di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita minta kepada Allah dalam solat sehari semalam? Berapa kali? 17 itu minimal. Kalau ada solat-solat sunnahnya, qabliyah, ba'diyahnya, ada sholat tahajudnya, ada sholat ininya, berapa kali? Ihdinas siratal mustaqim. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kenapa kita minta banyak hidayah kepada Allah? Karena kita ini, seluruh anggota ini butuh hidayah. Tangan butuh hidayah, supaya tangan ini benar-benar berada di atas perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Hidayah. Mata butuh hidayah, sehingga kita gunakan mata itu kepada yang yang diridhoi oleh Allah. Telinga butuh hidayah, sehingga telinga itu kita gunakan seluruh yang diridhoi oleh Allah. Lisan butuh hidayah, sehingga lisan itu kita gunakan kepada seluruh yang diridhoi oleh Allah. Kalau seandainya seluruh anggota badan kita ini diberikan oleh Allah hidayah, Allah, itulah wali Allah. Makanya disebutkan dalam riwayat, seorang hamba yang mendekati Allah dengan melakukan amalan-amalan salat fardu dan amalan-amalan salat sunnah, maka akan Allah jaga matanya, Allah jaga telinganya, Allah jaga seluruh badannya, anggota badannya Allah jaga. Kakinya, kemaluannya, seluruhnya, matanya, telinganya, seluruhnya Allah jaga. Dan itulah wali Allah. Jadi wali Allah itu orang yang menjaga fardu dan sunnah. Sehingga itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini wali Allah. Bukan yang macam-macam tuh. Paham itu maksudnya? Ini wali Allah. Itu Ustaz wali Allah itu. Iya, tapi tak sholat. Wali apa itu? Tapi bisa terbang Ustaz. Nah, bisa terbang ya, bisa berjalan di atas air Ustaz, bisa berjalan di atas lautan Ustaz. Kata para ulama, kalau ada seseorang yang memiliki khaliqul adah, luar biasa, di luar biasa, terbang itu luar biasa atau tidak? Luar biasa. Atau sesuatu yang luar biasa, di luar dari biasa. Kalau itu terjadi, kita lihat, maka lihat amalannya terlebih dahulu. Kalau amalannya sesuai Al-Quran dan Sunnah, itulah karomah. Kalau tidak, jangan. Berarti ada wali. Nah, bagaimana mungkin dikatakan wali Allah
tak solat. Nabi sampai wafat Nabi solat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kalian kepada Rabbmu sampai datang yakin. Apa yakin di sini? Mati. Makanya jangan lihat zahirnya saja. Oh yakin, sampai datang yakin. Kalau sudah yakin berhenti ibadah. Dalam jangkau 2 menit berhenti. Selesai ibadahnya. Ayo Pak Sol, saya sudah sholat Ustaz. Kenapa? Tadi mengingat udah sholat itu. Subhanallah. Maka hibati fillah, jangan sampai termasuk golongan humazah dan lumazah, mencela orang lain, merendahkan orang lain, merusak nama orang lain, memburukkan, menjelek-jelekkan orang lain, apalagi dia muslim, akan dihisab. Menzolimi orang muslim akan dihisab. Jangankan menzolimi muslim, menzolimi kafir pun dihisab. Kafir kita zolimi dihisab, apalagi muslim. Termasuk menzolimi orang lain itu kalau menjelekkan orang lain, itu menzolimi orang lain. Ingat hadis bangkrut? Ingat hadis bangkrut, hadis muflis. Nanti di hari kiamat banyak membawa pahala sholat, pahala infak, pahala sedekah, pahala birrul walidain, pahala haji, dan banyak. Namun semua itu habis karena banyaknya orang yang dizoliminya. Begitu pahalanya habis karena diberikan kepada orang yang terzolimi, namun orang yang terzolimi belum habis. Apa yang terjadi? Neraka. Dosa yang terzolimi itu dipindahkan kepadanya sebesar dia menzolimi orang tersebut. Makanya hibati fillah, kalau kita pikir-pikir tentang hari kiamat itu, ya Allah, kita ini subhanallah. Kalau kita pikir-pikir setiap kita akan nanti dihisab, ya Allah, Allahu Akbar. Setiap kita akan dihisab. Makanya kata Nabi SAW, orang yang paling banyak masuk surga itu siapa? Kaya atau miskin? Hah? Sepakat? Apa yang mau dihisab? Untuk makan saja sudah cukup nih. Apa mau dihisab? Rumahnya mau dihisab. Rumahnya pun kontrak. Subhanallah. Makanya jemaah, seringlah kita minta kepada Allah, berdoa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Padahal Nabi mendoakan ini jemaah. Nabi sering membaca doa ini. Ya Allah, hisablah aku nanti di hari kiamat dengan hisab yang dimudahkan. Makanya kita punya dunia, kita memiliki dunia, gunakan di jalan Allah, insya Allah dimudahkan hisabnya. Yang repot itu Pak, dari mana dan kemana, semuanya bermaksiat, habis. Dari mana? Dari jalan yang haram, dihabiskan dari jalan yang haram, berat hisab ini, berat. Dari mana kemana? Dari mana? Dari haram kemana? Ke haram. Ini hisab yang luar biasa, berat.
Dan ini sebuah kepastian atau tidak? Kepastian jemaah. Subhanallah. Sebagian ulama membedakan humazah adalah kalau kita menjelek-jelekkan atau menghina atau mencela orang lain jika itu di belakang orangnya, nggak ada orangnya. Tapi kalau lumazah langsung. Lumazah langsung. Termasuk ahibati fillah, membodohkan orang lain itu humazah. Membodohkan orang lain humazah dan lumazah. Bisa membodohkan orang lain di belakangnya, bisa langsung antum kok bodoh kali antum, itu langsung lumazah itu. Atau ada orang jalan yang pincang, pak bincang sini pak, pincang. Subhanallah, itu lumazah tuh. Lumazah tuh. Kadang ahibati fillah, terkadang kami banyak banyak kami mendapatkan ada orang-orang yang sudah ngaji tapi mulutnya itu luar biasa, lisannya itu masya Allah belum terkontrol. Makanya ada sebuah syair, al-kalamu dalilun ala aqlika. Ucapan itu dalil akal kita. Apa yang keluar itulah akalnya. Segitulah kadar akalnya. Yang lebih dalam lagi kata Nabi SAW adalah cerminan hati ada pada lisan. Itu cerminan hati. Faham Pak? Cerminan hati ada pada lisannya. Subhanallah. Baik. Jadi ada humazah dan lumazah. Sebagian mengartikan humazah itu tidak langsung, sedangkan lumazah langsung. Sebagian mengartikan humazah itu dengan lisan, sedangkan lumazah dengan isyarat. Mencela tapi dengan isyarat. Dengan isyarat mata, isyarat apalah. Isyarat nah itu syarat. Kalau dia tujuannya mencela, humazah dan lumazah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Yang mereka mengkumpul-kumpul harta dan menghitung-hitungnya. Apa hubungannya? Kata para ulama, antara harta dengan humazah dan lumazah, kata para ulama hubungannya kebanyakan, atau bukan kebanyakan lah, rentan. Apa rentan nih Pak? Hah? Naam, orang yang mudah terjerumus ke humazah dan lumazah itu bagi orang yang memiliki harta. Makanya Allah katakan allazi jama'a malan wa 'addadah, yang mereka mengumpulkan harta sehingga mereka harta kaya lalu rawan jatuh ke lembah humazah dan lumazah. Faham Pak? Itu hubungan antara harta dengan humazah dan lumazah. Yang orang yang banyak jatuh ke humazah dan lumazah, mencela orang lain karena dia memiliki harta, memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan daripada orang lain, maka rentan itu humazah dan lumazah jatuh padanya. Yahsabu anna ma lahu akhladah, karena dia menganggap harta segala-galanya. Ikhwati fillah, ingat, ketika kita mati, siapa yang mensolatkan kita? Orang lain. Siapa yang mengkafani kita? Orang lain. Kita gak bisa apa-apa.
siapa yang memandikan kita, siapa yang mengkuburkan kita? Orang lain. Alangkah nikmat ahibati fillah. Dan ini adalah ciri khas orang soleh. Ini adalah diingin-inginkan orang soleh. Ketika kita mendengar, ketika kita meninggal dunia, didengar oleh seseorang, lalu lisan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya, rahmati dia ya Allah. Tidak akan mungkin orang itu mengucapkan doa untuk kita yang sudah meninggal dunia kecuali kita baik kepadanya. Kecuali kita baik kepadanya. Kalau kita buruk kepadanya, apa yang terjadi? Alhamdulillah. Siapa yang meninggal? Si fulan. Alhamdulillah. Aman sawitku katanya. Aman rumahku, aman ayamku, aman ternak. Subhanallah. Bukan innalillah, bukan Allahumma ighfir lahu, tapi alhamdulillah. Subhanallah. Wajar kata Nabi SAW, orang yang paling ditakuti adalah orang yang paling buruk. Ditakuti apa? Ditakuti karena buruknya perbuatannya. Kata Nabi SAW, ini adalah orang yang paling terburuk. Na'udzubillah. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalla la yumbazanna fil hutama. Kalla. Udah isya jemaah? Hah? Baik. Allah mengatakan, Allah mengatakan, ayah tadi di dalam apa? Yahsabu annama lahu akhladah. Mereka menghina orang lain karena memiliki harta, memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan, sehingga mereka membuat harta itulah segala-galanya. Allah bantah, kalla, tidak. Bukan harta segala-galanya. Syekh Fauzan pernah ditanya, ya Syekh, apa yang membuat seseorang itu bahagia? Dia mengatakan, kebahagiaan itu bukan dari harta, bukan dari jabatan, bukan dari kesehatan, bukan dari macam. Kebahagiaan itu datang dari amal soleh. Itu kebahagiaan datang dari amal soleh. Bukan harta segala-galanya. Maka Allah katakan, kalla, tidak. La yumbazanna fil hutamah, nanti di akhir. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kalian apa neraka hutamah itu? Allah katakan, tahukah kalian apa neraka hutamah itu? Insyaallah ba'da isya kita lanjut Pak ya. Kita jelaskan nanti apa itu neraka hutamah. Insyaallah ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. Tahukah kalian apa neraka hutamah itu? Kata para ulama, kalimat hutamah diambil dari kata tahtimun.
tahtimun. Ta, ha kecil, kemudian huruf ta, ya, mim. Tahtim, yang memiliki arti menghancurkan. Jadi neraka Hutamah ini adalah api yang benar-benar menghancurkan seluruhnya. Apa yang dihancurkan? Badan kita. Seluruhnya. Bukan hanya di luar atau di kulit saja, tidak. Sampai ke dalam-dalamnya pun hancur. Sel-selnya, apa, das, semuanya. Makanya Allah nanti mengatakan, menutup kalimat ini, allati tattali'u 'alal af'idah. Api itu membakar jasadnya sampai ke jantungnya, habis semua. Gak ada yang tertinggal. Apalagi Allah mengatakan narullahil muqadah. Narullah, api Allah. Api dinisbatkan dengan Allah, kata para ulama, memiliki arti api ini bukan sembarangan. Api ini adalah api yang benar luar biasa, dahsyat panasnya. Karena api itu dinisbatkan dengan setelah nar Allah, api Allah, neraka Allah. Saking dahsyatnya neraka Allah itu, allati tattali'u 'alal af'idah. Bukan hanya kulit saja yang terbakar, bukan hanya luar saja yang terbakar, sampai ke dalam-dalamnya pun terbakar. Kalau ada orang pak terbakar, bisa saja di dalamnya tidak terbakar, hanya kulit saja gosong. Apa yang ada di dalam dirinya bisa saja tidak terbakar. Sel apapun, yang sekecil apapun yang ada di dalam, semua terbakar. Ususnya terbakar. Nggak ada yang tersisa. Lapisan-lapisan setipis apapun itu terbakar. Sampai kepada jantung. Bahkan kata para ulama, sebelum jantungnya terbakar, dia merasakan pedihnya api itu membakar dirinya. Dia merasakan. Bahkan sampai dia rasakan jantungnya itu terbakar, dia rasakan. Belum mati. Kemudian kata para ulama, kenapa disebutkan di dalam ayat ini allati tattali'u 'alal af'idah, sampai dibakar itu ke hati-hatinya, ke jantungnya, ke hatinya dibakar. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan karena tadi humazah dan lumazah bersumber dari hati.
Ketika dia mencela, itu bersumber dari hati. Maka Allah membakar bukan hanya jasad, bukan hanya luarnya saja, sampai ke dalam pun apa yang ada di dalam habis semua. Urat-urat kecil pun habis. Makanya menghancurkan. Sudahlah dibakar sampai ke dalam jasad, ke dalam dirinya, innaha alaihim mu'sadah. Dia dibakar di dalam neraka, yang neraka itu, api itu ditutup rapat. Ditutup rapat. Sebagian ulama mengatakan supaya tidak bisa lari, tidak bisa keluar. Kemudian sebagian ulama mengatakan ditutup rapat sehingga uap-uap api itu pun tetap mengenai dirinya. Kayak kita masak, Pak. Kalau ditutup, uapnya nggak keluar kan? Begitulah. Sampai uapnya saja menyiksa dirinya. Kata para ulama, pertama adalah supaya tidak keluar, ditutup. Ditutup rapat. Innaha alaihim mu'sadah. Ditutup rapat, dia dibakar dalam keadaan tertutup, ditutup rapat, supaya dia tidak bisa keluar. Yang kedua, supaya seluruh sampai kepada uap-uap mengenai dirinya sendiri. Fi amadin mumaddadah. Fi amadin mumaddadah. Mereka itu dibakar dalam keadaan terikat. Dalam keadaan terikat. Sudahlah ditutup, kemudian mereka dibakar dalam keadaan terikat. Terikat tangan, terikat kaki. Bisa keluar? Gak bisa. Apakah penghuni neraka itu saat mau keluar? Naam, mereka mau keluar. Allah katakan dalam surah Al-Maidah, yuriduna ay yakhruju minan nar. Mereka itu berkeinginan ingin lari, ingin keluar dari neraka itu. Bagaimana mau keluar? Ditutup. Sudah ditutup, mereka juga dibakar dalam keadaan terikat kaki dan terikat tangan. Fi amadin mumaddadah. Mereka diikat di tiang. Gak bisa keluar. Kalaupun mereka tidak dalam keadaan terikat, ditutup. Bahkan lebih dahsyatnya kata para ulama, sebagian ulama mengatakan fi amadin mumaddadah, mereka itu dibakar di neraka dalam keadaan terikat di tiang-tiang sampai tiang itu meleleh mengenai diri badannya. Tiang itu terbuat dari besi, meleleh, kemudian itu mengenai badannya. Sehingga semakin bertambahlah siksaan.
Makanya hibatifillah, neraka itu dipanaskan 1000 tahun. Setelah dipanaskan 1000 tahun, dipanaskan lagi 1000 tahun. Semakin panas, setelah dipanaskan 1000 tahun, dipanaskan lagi 1000 tahun, sehingga api neraka itu dipanaskan beribu-ribu tahun lamanya. Makanya apinya bukan merah lagi, tapi hitam. Makanya kata Nabi SAW, narukum hadhihi, sebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, narukum hadhihi yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'a min harri jahannam. Api di dunia ini yang dibakar oleh anak Adam, api di dunia ini yang dibakar oleh anak Adam, itu hanya 1 bagian dari 70 bagian. Api di dunia ini dikumpulkan, itu masih 1 bagian. Sebuah pabrik terbakar misal contoh. Siapa yang bisa kita menahan api itu? Itu saja sudah kita merasakan. Na'udzubillah. Apalagi dilipatkan 70 kali lipat. Itu masih 1 bagian. Itu masih api di dunia ini, masih 1 bagian dari 70 bagian. Makanya subhanallah hibatifillah, makanya penduduk neraka itu merintih. Penduduk neraka itu menjerit. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Fatir, wahum yastarikhuna fiha, mereka itu menjerit. Kenapa? Karena panasnya. Kenapa tidak? Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Percikannya saja sebesar istana. Kalau kita lihat apa jemaah, misalnya bara api, kalau kita gini kan mengeluarkan percikan-percikan dia. Api itu, api neraka itu percikannya saja, innaha tarmi bisyararin kal qasr, percikannya saja sebesar istana. Bagaimana dengan apinya? Wahum yastarikhuna fiha, wajar saja mereka menjerit karena kepanasan. Lalu apa mereka bilang? Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, keluarkan kami, pulangkan kami ke dunia untuk beramal saleh. Allah jemaah, ghairal ladzi kunna na'mal. Kalau dipulangkan kami, mereka minta, ya Allah, keluarkan kami, pulangkan kami, maka kami akan melakukan amalan tidak seperti dahulu. Ghairal ladzi kunna na'mal, selain dari amalan yang kami lakukan dahulu. Di sini kata para ulama, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, wallahi luar biasa. Kalau mereka dahulu pelaku syirik, ketika mereka dibakar, mereka minta kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami, pulangkan kami ke dunia agar kami tidak melakukan kesyirikan lagi.
Kalau mereka dahulu bermaksiat, lalu dengan maksiat itu mereka dibakar, lalu mereka mengatakan, ya Allah, keluarkan kami, pulangkan kami ke dunia, maka kami tidak akan bermaksiat lagi. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Al-Imam Qurtubi, maksud dari ghairal ladzi kunna na'mal, ya Allah, pulangkan kami, keluarkan kami dari neraka ini, dan kami tidak akan melakukan amalan-amalan yang amalan tersebut yang tidak diajarkan oleh Nabi. Subhanallah. Mereka ingin mengulangi lagi. Bisa itu, Pak? Bisa diulangi lagi? Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami panjangkan umurmu sudah? Berapa tahun di dunia kami berikan kesempatan? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Bukankah sebelum 80 tahun, sebelum 70 tahun, sebelum 60 tahun kami berikan tanda-tanda uban? Sebelum meninggal kami berikan tanda-tanda uban. Kenapa tidak mengulangi kembali sewaktu masih di dunia? Maka hibati fillah, hendaklah kita benar-benar menjaga diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita yang menikah ini, yang berat itu bukan mencari nafkah. Yang berat itu bukan mencari nafkah, menghidupi anak-anak kita, istri kita, bukan. Yang berat itu menyelamatkan mereka dari api neraka. Apalagi api neraka itu Allah katakan, waquduhan nasu wal hijarah. Batu baranya itu cuma dua, manusia dan batu. Itu baranya, manusia dan batu. Na'udzubillah. Makanya sering kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, berikan, tunjukkanlah aku minta kepadamu syurga, masukkan aku ke dalam syurga, dan berikan aku petunjuk untuk melakukan amalan-amalan yang menuju syurga, dan jauhkan aku dari api neraka, dan tunjukkan kepadaku juga apa penyebab yang memasukkan ke dalam neraka, agar aku hindarkan dari itu semuanya. Ini doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan kita berharap mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, dan itu bisa. Allah katakan banyak di dalam Al-Quran. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.